Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan, tidak ada lafaz yang pantas kita lantunkan melainkan kalimat alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kita diberikan tempat tinggal, nikmat kita masih bisa makan, nikmat kita bisa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berumah tangga dan yang lainnya. Maka semua nikmat-nikmat tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang hamba yang baik hendaknya kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini merupakan tempatnya ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, bahkan menciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Yang perlu kita perhatikan adalah firman Allah Ta'ala, ahsanu amala, yaitu yang paling baik amalannya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud dengan ahsanu amala itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang ikhlas kepada Allah dan yang paling benar. Qila, ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu. Kemudian beliau ditanya oleh seseorang, wahai Abu Ali. Abu Ali merupakan nama kunyah dari Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau ditanya, wahai Abu Ali, lalu apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Wa ma akhlasu waswabuhu. Maka beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu ketika dia ikhlas namun tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, maka tidak akan diterima. Begitu pula wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula ketika amalan itu benar namun tidak diiringi dengan keikhlasan, maka amalan tersebut lam yuqbal, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan itu benar-benar ikhlas dan benar. Wal khalisu makana lillah wassawabu makana ala sunnah. Dan yang ikhlas itu adalah segala sesuatu ibadah yang diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassawabu makana ala sunnah. Dan yang benar itu adalah apa-apa yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal ini merupakan hal yang sangat utama yang harus kita perhatikan. Bahkan dua hal ini merupakan menjadi suatu syarat untuk diterimanya amal ibadah. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ibadahnya saja yang kita fokuskan, bukan jumlah kuantitas ibadah yang kita fokuskan, tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu kualitas. Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amal ibadah kita? Karena percuma saja jika kita sholat, banyak sekali kita melaksanakan sholat, kita banyak berpuasa, kita banyak bersedekah misalnya, namun jika semua itu tidak diiringi dengan keikhlasan,
maka semuanya akan tertolak. Begitu pula ketika kita beribadah namun tidak didasari dengan petunjuk Nabi SAW, maka amal tersebut bisa tertolak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua syarat ini bukan semata-mata syarat yang dikarang-karang. Syarat yang diadakan oleh para ulama, bukan. Tapi dua syarat ini itu diambil dari nas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadi bukan karangan manusia, tapi itu adalah syarat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalil tentang wajibnya ikhlas ketika kita beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka, yakni manusia, diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, yaitu dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar mereka beribadah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila syarat ini hilang, syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu ibadah, maka ibadah tersebut akan tertolak meskipun sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana juga dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i an syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Aku adalah zat yang tidak butuh terhadap segala sesuatu, terhadap segala sekutu. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan yang mana dia menyekutukan aku di dalamnya dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan tinggalkan amalannya dan tinggalkan sekutunya." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka penting sekali ketika kita beribadah, kita harus memperhatikan masalah keikhlasan. Karena ibadah yang tidak diiringi dengan keikhlasan, maka akan menyebabkan ditolaknya amal tersebut. Maka kita juga harus menjauhi sarana-sarana yang bisa menyebabkan amal itu menjadi tidak ikhlas. Di antaranya seperti misalnya kita beribadah. Misalnya kita melakukan suatu ibadah, kemudian kita memposting di sosial media misalnya. Maka ini dikhawatirkan akan menimbulkan riya yang bisa menghilangkan keikhlasan. Namun, jika sekiranya dia orang yang kuat hatinya dan dia memposting amal solehnya di sosmed misalnya, tujuannya agar memotivasi orang lain, agar orang lain bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan, dan dia yakin bahwasanya dia tidak akan terkena riya dan akan menjaga keikhlasannya, maka boleh, hal ini boleh. Namun jikalau dia tidak bisa menjaga hatinya, maka untuk berhati-hati, maka jangan posting amal soleh kita di media sosial. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua untuk diterimanya amal ibadah yaitu adalah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua ini juga merupakan syarat yang sangat penting yang harus kita perhatikan ketika kita hendak beribadah. Sebelum kita beribadah, hendaknya kita mengetahui apakah ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Maka jikalau sekiranya kita tidak mendapati adanya dalil, adanya petunjuk dari Nabi SAW, maka kita hindari amal ibadah tersebut. Karena Nabi SAW melarang kita untuk mengadakan suatu amal ibadah dalam agama ini. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam agama kami, maka dia tertolak. Dan hakikatnya dan sungguhnya agama Islam ini telah sempurna. Maka ketika sesuatu itu sempurna,
maka dia tidak butuh terhadap penambahan dan pengurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna, tidak butuh terhadap penambahan ataupun pengurangan. Agama Islam itu simpel. Kalau ada larangan, kita jauhi. Ada perintah, kita kerjakan. Sebenarnya simpel. Maka tidak perlu bagi kita untuk mengadakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah dua syarat yang sangat penting yang harus senantiasa kita terapkan dalam setiap ibadah kita. Kita harus meng-cross-check kembali apakah kita ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, apakah ibadah tersebut sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan jikalau dua syarat ini telah terpenuhi, maka insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kewajiban setiap seorang muslim. Kita harus beramal sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dia mengadakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka dia akan terancam dengan suatu ancaman sangat berbahaya. Yaitu apa? Dia akan terancam di hari kiamat kelak, dia akan dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Dia tidak akan bisa minum dari telaga Nabi SAW. Dan suatu hal disebutkan bahwasanya pada hari kiamat kelak Nabi SAW berada di telaganya, telaga Al-Kautsar. Kemudian ada sekelompok orang yang ingin mendatangi telaga tersebut, ingin minum darinya. Lalu kemudian mereka dihadang, mereka dicegah untuk masuk ke dalam telaga tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, itu umatku. Mengapa mereka dicegah untuk masuk ke sini? Mengapa mereka dicegah untuk minum dari telaga ini? Kemudian ada seorang yang menjawab, atau seorang malaikat yang menjawab, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Yakni mereka membuat amalan-amalan ibadah yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka mereka akan terancam tidak akan bisa minum dari telaga Nabi SAW. Maka sangat berbahaya. Itu pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah berfirman, "Hal ataka hadithul ghasyiyah?" Sudahkah datang kepada kalian berita tentang hari kiamat? Al-Ghasyiyah, peristiwa sangat dahsyat. Wujuhu yawma idin khasyi'ah. Pada hari itu wajah-wajah menjadi tunduk terhina. Amilatun nasibah. Mereka telah bekerja keras lagi kepayahan. Lihat, Allah mengatakan amilatun nasibah. Mereka bekerja keras lagi kesusahan, kepayahan dalam bekerja keras. Di sini mencakup baik bekerja dalam masalah dunia maupun dalam masalah akhirat, beramal, ibadah. Namun apa balasannya? Allah melanjutkan, tasla naron hamiyah. Mereka masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Apa sebabnya? Sebabnya karena mereka banyak beribadah namun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka sangat berbahaya sekali ketika kita melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itulah dua syarat yang harus kita perhatikan, yang harus senantiasa kita penuhi ketika kita hendak beribadah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.